Nggih ngapunten saderenge dumateng sedaya jamaah. Niki kula matur pun diterima ngangge akal dan pikiran. Masalah ngeten. Cara kula ngaji niku kula rasaken cara tambah suwe niku mboten tambah pinter. Cara kula ngaji tambah suwe kula niki tambah goblok. Lah cara digambaraken tiyang gendeng ngoten mboten tambah waras, cara malah gendenge tambah nemen. Lah kenging napa kula matur ngoten? Kula niki diparingi petunjuk ngeten. Ramayai ngapunten Kang kathah. Kula niki ten pundi-pundi ngalor ngidul ngetan ngulon. Ten pundi-pundi kula niku nggih ngapunten Kang kathah nggih. Niki kula matur mungkin nek didengeraken rada jorok. Kula niki ngalor ngidul ngetan ngulon ten pundi-pundi kula terlanjang bulat. Mboten wonten benang sehelai pun yang menempel di badan. Nah, niku menawi jabaran petunjuk niku menurut pandangan hakikat pripun kula nyuwun dilurusaken kata-kata niki. Nggih namung niku pertanyaan kula nggih saderenge kula nyuwun ngapunten Kang kathah. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'in at-tabi'in as-salihin ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa dzurriyyatina wa jami'i man tabi'ana khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Menganti, Desa Beton, wabil khusus dumateng para pengurus Padepokan Al-Fakir yang mewadai kita untuk ngaji bareng khusus babakan tentang dinut tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas siapakah hati seseorang yang terputus dari rahmat Allah. Siapakah hati manusia yang terputus dari rahmat? Jadi rahmat ini maksudnya bertemu Allah. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 23. Al-Ankabut ayat 23. Tapi sebelum kami masuk di dalam materi, terlebih dulu perlu kami sampaikan dasar untuk memahami ayat itu. Pertama,
pertama, kita manusia yang Allah ciptakan, Allah mesti memberikan terhadap setiap umat manusia yang namanya nikmatul imdad. Apa nikmatul imdad? Nikmat yang Allah berikan terhadap setiap manusia ketika saat dia mulai sudah berani mengatakan qalu bala syahid, nah di kandungan sampai lahir sampai mati. Nikmat yang Allah siapkan terhadap kita sebagai manusia, apa yang dibutuhkan baik jasmani maupun rohani, ini disebut nikmatul imdad. Dalam kitab hikam niku ada dua, nikmatul ijad dan imdad. Kalau ijad adalah nikmat penciptaan panjenengan kali kula sebagai manusia. Kalau imdad setelah kebutuhan setelah diciptakan itu Allah berikan. Lah nikmatul imdad di sini ada dua. Pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Sesuai dengan bacaan surat Al-Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu semua nikmatul imdad yang bersifatkan kebutuhan jasmani. Jenengan lapar, disiapi Allah makan. Jenengan haus, disiapi Allah air. Urusan jalannya lewat mana itu urusan Allah, entah beli atau dikasih. Itu secara dohir terserah Allah. Kita minum karena beli secara syar'i syariatnya urusan Allah. Kita minum tidak karena beli atau dikasih itu urusan Allah. Semua manusia disiapi Allah. Lah semua manusia kebanyakan iku hatinya, ruhaniyahnya ngikuti apa yang disukai jasmani. Iku Ar-Rahman. Kebanyakan ini. Sehingga ketika jasmani ini membutuhkan apapun, nafsu itu masuk di dalam jagatnya hati, membisikkan terhadap diri panjenengan supaya hati hubus syahwah, suka terhadap apa yang dibutuhkan jasmani. Nyun sewu, baik orang muslim atau ghairu muslim, ini Allah kasih semuanya. Allah siapkan semuanya. Tapi satu hal yang kebanyakan umat manusia tidak memperhatikan. Apa yang tidak kebanyakan manusia tidak perhatikan? Nikmatul imdad yang jatuh di Ar-Rahim. Ini khusus hubungan dengan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Dalam kitab lain disebutkan anugerah. Itu ada dua, anugerah yang dibutuhkan jasmani dan rohani. Nah ini.
biar semua berjalan sesuai dengan sunatullah, hukum syariat Allah, maka jasmani ini dikasih Allah ilmu, namanya ilmu syariah, supaya ketika kita memanfaat nikmatul imdad yang berupa ar-Rahman, tidak tabrakan dengan agama. Makan makano tapi harus dari makanan yang halalkan. Iku ilmu syariah. Tapi manusia juga diberikan Allah atau dihadapkan di didadangkan nikmatul imdad yang berupa ar-Rahim, kebanyakan itu menolak. Sebab apa? Sebab berlawanan dengan nafsu dalam diri kita. Padahal ini cara untuk supaya ruh ini betul-betul taat ingersane Allah. Akhirnya Allah memberikan hukum syariatnya ruhaniyah berbentuk ilmu tauhid. Tadi ilmu syariat jasmani, rohaniyah adalah ilmu hakikat, namanya ilmu tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Niki kebanyakan itu menolak. Berarti sedikit sekali jumlahnya manusia yang mau menerima nikmatul imdad yang bersifatkan ar-Rahim. Padahal ini juga diteladankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang baik dari seorang Rasul? Yaitu liman kana yarjullaha, terhadap hati orang yang ada keinginan bertemu Allah, bukan bertemu syahwatu dunia ruhaniyah, tapi bertemu Allah. Lah jalannya untuk bisa bertemu Allah sesuai dengan ayat 23 surat Al-Ankabut ini nanti kami jelaskan. 2 syarat supaya hati ada keinginan bertemu Allah. Sebab di situ nanti ruhaniyah manusia jikalau menerima 2 hal ini nanti ada rasa rindu, ingin lekas berjumpa dengan sejatinya kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berikan penjelasan yang lebih jelas terkait masalah bertemu Allah. Wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Ini diletakkan di pertama. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jasmani kebutuhan diletakkan kedua. Miturut Al-Qasas 77. Wabtaghi raihlah, carilah, mendapato siro fima ing dalem opo ataka kang nganugrahake ka ing siro, ataka kang nekaake sopo ka ing siro sopo Allahu Gusti Allah. Raihlah apa yang telah Allah anugerahkan terhadap kita. Berupa apa? Yaitu rupani darul akhirah, ing panggonan akhirat.
niki pundi panggonan akhirat ya ning dunya niki. Alam dunia, alam akhirat itu twipis banget Pak, boten jauh. Miturut hati seseorang yang sudah bertemu Allah. Bahkan alam dunia itu tidak tampak. Alam dunia itu sudah tidak ada. Bagi beliau yang basirohnya, hatinya sudah tidak ada hijab atau barzah penghalang. Sehingga beliau-beliau ini ke akhirat itu gak menunggu apa yang dikatakan hukum syariah, yaumis sa'ah, yaumi yub'ats, yaumil hisab. Tidak menunggu ini secara syar'i. Yaumus sa'ah adalah hari kiamat, semua dihancurkan, baik jagatnya langit maupun bumi, makhluk seluruhnya sirna. Yaumil yub'ats, hari dibangkitkan. Yaumil hisab, hari ditimbang amal bagus manusia. Beliau tidak menunggu ini Pak. Tapi ini tidak akan pernah bisa diterima oleh kita yang masih sibuk bahas nikmatul imdad hanya ar-Rahman, belum memahami nikmatul imdad di ar-Rahim. Kita nggak akan bisa untuk terima ini. Artinya nggak akan paham. Oleh sebab itu justru ketidakfahaman kita inilah makanya akan disampaikan step by step sesuai sistem wasilun, dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, laksana kita naik tangga. Ini cara untuk bisa sampai pada pertemuan terhadap Allah. Jadi alam akhirat ini di tengah-tengah alam dunia bagi beliau-beliau itu. Disebut sebagai alam dunia secara jasmani dia di dunia, tapi ruhaniyah beliau itu sudah masuk di alam akhirat. Dan inilah teladannya Kanjeng Nabi. Liman terhadap orang kana kang ada kang tinemu sopeman iku yarju, ada keinginan Allah untuk bertemu Allah. Supaya apa? Wal yaumal akhiro, sehingga bisa masuk ke alam akhirat dengan selamat. Nggak bisa Pak kita akan masuk ke alam akhirat ruhaniyah ini sepanjang kita masih menganggap ada alam dunia ini. Kita nggak akan bisa dikatakan bertemu Allah selama kita makhluk merasa ada. Nggak bisa. Allah kan sudah berjanji dan sudah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, kau akan bisa sampai dan ketemu aku manakala di dalam hatimu tidak ada wujud selain aku. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kau akan bisa bertemu aku ketika Anda melakukan sholat, zakat, ibadah murni atau tidak murni, jikalau dalam hatimu sudah tidak ada selain aku. Makanya wala yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah. Berarti jangan ada wujud selain Allah. Nah,
Terus bagaimana caranya? Sering kami sampaikan. Kita akan membahas surat Al-Ankabut ayat 23, orang-orang yang terputus hatinya dari nikmatul imdad yang ar-Rahim. Niki. Berarti siapa di dunia kok terputus, dia nggak mau untuk sampai bertemu Allah kemudian meninggal, naudzubillah min dzalik. Ya sudah, jangan harap bisa bertemu rahmat Allah di alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh utawi wong akeh. Siapa mereka yang terputus hatinya dari rahmat Allah Ar-Rahim, bertemu Allah. Waladina utai wong akeh iku kafaru kang podo ngingkari. Ini nggak percaya. Saya tidak ngomong orang Islam atau ghairul Islam, seluruh umat manusia. Ngingkari terhadap apa? Biayatillahi kelawan piro-piro ayati Allah. Nek cara syariat ya isine Al-Qur'anul Karim. Kalau yang dimaksud wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ini berarti bukan umat Islam, berarti umat ghairul Islam. Ikut dari sisi kacamata syar'i. Akhirnya tersinggung nggak umat selain Islam? Tersinggung. Akhirnya khilaf, debat ramari-mari. Boten saged rukun. Akhirnya saling ngelok-ngelokno. Yang ghairul Islam juga punya pedoman, kembali menyerang argumentasinya. Biar nggak seperti itu, biayatillah piro-piro tondone Allah. Ayat itu kan tanda, Pak. Ayati jamak dari ayat, piro-piro tondone Allah. Tondo-tondo sejatine Allah iku mana sih? Lho ngoten lho. Bukan Allah yang kumaksud nama. Biayatillah. Ini adalah ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang Maha Esa. Baik secara wujud batinnya ataupun wujud dohirnya. Nyatane wujud dohir Allah. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Ahad. Kalau tidak masuk di dalam zona akhirat, zona ahad, mboten saged. Akhirat itu hanya Allah. Selainnya enggak ada. Nama ruh, arwah, nama siapapun enggak ada. Yang namanya ahad itu tunggal. Tunggal itu enggak ada yang lain. Kata Rasul, ketika saat dikasih Allah wahyu dalam surat Al-Kahfi, aku dikasih Tuhanku wahyu. Isinya wahyu adalah ilahukum ilahu wahid. Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Aku dikon ngomong ngeten. Innama ana basyarum mithlukum. Saya, kata Rasulullah Muhammad, sama dengan kamu.
sama makhluknya. Sifatnya makhluk. Aslinya saya dengan kamu adalah la haula wala quwata. Gak punya daya upaya untuk bisa ngaji, memberikan, menjabarkan tentang ilmu tauhid, rabiso. Gak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, atau kekuatan untuk semuanya itu. Tapi jikalau itu terjadi semata-mata illa billah, sumber songko Allah. Lah Allah yang mana? Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu sekalian, Tuhan yang Maha Esa, tunggal. Artinya dari ayat ini wajib bagi kita untuk masuk di alam akhirat di dunia ini, supaya betul-betul mengesahkan Allah. Sebab kita mulai dulu Pak, puluhan tahun kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Buktinya saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Dengan bentuk hatiku merasa aku bisa begini, begitu. Merasa bisa melihat, merasa bisa mendengar. Loh, itulah bukti kalau saya telah menyekutukan Allah lewat sekutu diri saya sendiri. Selama apapun saya seperti ini, jangan harap saya akan bisa diridhoi Allah atau diizini Allah atau diperjalankan Allah untuk bertemu Allah. Nggak bisa. Walaupun saya hafid, walaupun saya alim, segala ilmu apapun, nggak akan pernah bisa. Walaupun saya punya status, boten saged, tidak bisa. Sebab harga mati, jikalau jenengan bisa masuk ke akhirat itu, harus tanggalkan alam dunia, alam fana, alam kewujudan yang kita terkewujud. Ini harus kita tinggalkan. Sebab aslinya makhluk kita itu aslinya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya yang ada, kembalilah pada asal kita. Apa? Tidak ada. Setelah jenengan ketiadaan jenengan piyambak yang asalnya tidak ada, maka disitulah nyatanya yang ada. Berarti yang tahu yang ada cuman yang ada. Muter-muter napa? Bingung? Mboten nggih? Terus caranya bagaimana? Kita diperjalankan Allah meniadakan perkara yang tidak ada tadi. Jawabannya cuma satu, Pak. Simple mawon. Apapun jasad diwasilah ibadah murni atau tidak murni, hati jenengan. Iki cepat loh niki, iki cepet. Sama ketemu Allah iku sak kedepe mripat. Jangan pernah merasa jenengan yang wujud. Hati jenengan jangan pernah mengakui kalau Anda yang melakukan. Maksudnya apa? Hati jenengan harus ditanamkan, harus diisbatkan semua yang wujud, semua yang berperan, yang melakukan af'al itu adalah Allah Subhanahu pun iku mawon. Itulah namanya dzikron katsiron, sejatine eling
sejatine dzikir yang tidak pernah dibuka di tengah hukum syariat dan thariqah. Akhirnya kami sebagai pelaku thariqah puluhan tahun ketika suluk ya munyer-munyer nggak bisa wusul datang Allah. Gini ki persoalannya. Niki persoalannya. Itulah yang sering ku sebut sejatine dzikir adalah wahwa adzikru bisiril asrar. Dzikir tanpa ngucap baik lisan maupun hati, nama, lafat, kalam, enggak. Tapi merasa dengan menyadari semua itu adalah Allah. Nanti jenengan akan dinyatakan Allah wujud, Allah batin, dan wujud Allah zahir. Sah aja ini. Sebab wong makrifat itu mboten mesti kadang sak detik, kadang rong detik dikeluarkan lagi. Sak detik dikeluarkan lagi. Kadang 1 jam dikeluarkan lagi. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuman bagaimana terus zikron kathiron, zikir yang terus menerus. Lanjut. Maksud bi ayatillah itulah syariatnya hakikat. Apa? Ilmu. Yang dimaksud bi ayatillah ilmu yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula untuk bisa mengenal wujud sejatine Allah, baik lewat sifatnya, untuk menuju mausufnya si pelakunya lewat sifat itu tadi. Ada sifat wajib, sifat mohalnya, sifat jaiznya. Aku itu saya nih lah Pak, ini jenengan pernah mempelajari. Nah, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinut tauhid niki bi ayatillah, hukum-hukum ilmu hakikat, berarti ini secara rohaniyah disebut ilmu syariah. Ilmu tauhid untuk mendidik rohaniyah ini disebut ilmu syariah. Ini tumpaan, ini kendaraan. Istilah jenengan dari rumah tadi apa kendaraannya? Sepeda, oke, sepeda. Ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Wasilahnya mana? Jalannya mana? Thariqahnya mana? Semua aktivitas baik di dalam ibadah murni maupun tidak murni, yaitu thariqah jenengan. Allah siapkan jenengan minum, itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 36, 35. Carilah thariqah itu, jalan itu untuk bertemu aku. Ya ini yang sudah Allah kasih, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya adalah thariqah. Itu semua wasilah. Wasilah. Lah, syariate tumpaane roh adalah bi ayatillah, kefahaman yang sudah jenengan terima dari pengajaran Allah tentang dinut tauhid yang Allah sampaikan lewat kanjeng Nabi. Setelah kanjeng Nabi, para sahabat. Setelah para sahabat, tabi'ina sholihin ila yaumiddin. Jadi ini nggak akan terputus sampai akhir dunia atau hari kiamat. Nanti terakhir ditutup oleh Nabi Isa. Oleh Nabi Isa, kalau sudah Nabi Isa diturunkan syariat, maka itu tertanda kiamat sudah dekat. Visi misinya Nabi Isa itu diterangkan dalam salah satu ayat. Pertama, meneruskan syariat kanjeng Nabi. Syariat yang
syariat yang asalnya tidak ada hakikat. Ini Kanjeng Nabi Isa meneruskan syariat Kanjeng Nabi, syariat yang berjalan ya, bernuansa hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Thariqah apa? Ya itu tadi. Thariqah adalah ibadah baik murni maupun tidak murni. Jadi selalu bisa ketemu Allah. Yang kedua, beliau akan membebaskan pajak. Yang ketiga, beliau akan nek cara bahasa dohire ngedukno salib. Artinya bukan salib itu didukno mboten. Menarik semua orang yang tidak beriman menjadi beriman. Yang terakhir adalah membunuh Dajjal. Pun iku tugasnya Nabi Isa ketika saat diturunkan nanti secara syar'i. Ngaten lho. Beda dengan kita bicara secara hakiki, beda. Waliqaihi lan ingkar nggak mau ruhaniyah bertemu Allah. Niki orang-orang yang menolak ajaran dinut tauhid, hatinya mesti nggak mau ketemu Allah. Nggak mau, Pak. Karena apa? Karena dia suka mendengarkan seruan nafsu di dalam hatinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa seruan nafsu? Hati kita dipaksa untuk bercinta pada selain Allah. Yaitu nikmatul imdad di dalam Ar-Rahman. Wis. Mesti hati kita akan diseret untuk bersukaria wa yastahibbunal hayatad dunya. Dipaksa untuk bersukaria dengan nikmatnya kehidupan dunia. Mohon maaf loh. Pasti seperti itu kita. Kayao koyo opo kita, alimo koyo opo kita, masih alim nafsu, Pak. Masih alim nafsu. Jikalau kita awal sudah menolak tentang kedatangan ajaran dinut tauhid, otomatis siapapun kita akan tidak mau hati bertemu Allah. Sukanya itu mewah-mewah kehidupan dunia. Dihormati wong sebab kealiman kita itu dunia, kehidupan dunia kita suka. Sampak-sampak ada yang berani, Pak, ngomong ini. Aku iki cucu Rasul. Di dalam tubuhku telah mengalir darah Rasul. Iku nduduno nek gobloke. Lho nggih. Mesti yang muncul tendensi riya dan takabur. Secara nggak langsung. Iku mengkhianati Rasulullah. Rasulullah nggak pernah didik seperti itu. Nggak pernah. Justru Rasulullah yang menteladankan bagaimana caranya dirimu itu di dunia ini liman kana yarjullaha, mempunyai keinginan untuk lekas bertemu Allah. Ini Rasulullah. Nggih, mohon maaf. Niki memang salah satu di antara tondo kiamat dekat. Ya jadi jangan disalahkan mereka yang
yang mendawir-dawir seperti itu tondo sudah. Saelek-eleke apa wayang Ngastina sing lakokno ya Gusti? Nggih napa mboten? Nggih. Nek melihat dari arah situ nggak ada yang perlu kita salahkan. Ya dah. Tapi kalau kita tidak melihat ke akhirat, kita masih ada di proses, mesti Pak ngomong iku kabeh ana tendensi supaya dimulyakno wong. Ujung-ujunge yang golek dhuwit, ujung-ujunge ya ben tenar, dihormati wong, dunyane mewah akhirnya. Nah, itu adalah kehidupan dunia. Wa yastahibbuna lan akan membikin senang jenengan hati jenengan iki ad-dunya hayatat dunya ing kehidupan dunia. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah mesti jenengan iki akan melalaikan darul akhirah akhirat. Akhirnya senengan ning dunya. Wis gak gelem untuk ketemu Allah. Sebab ketemu Allah wajib ada di akhirat itu, alam akhirat. Waladina iku ulaika utawi menggunu-menggunu aladina kafaru wong sing ingkar tadi iku ya isu podo berputus asa sapa ladina min rahmati saking rahmatku. Ya isu iku putus asa artinya terputus rahmat nikmatul imdad di ar-rahim karena ditolak. Pertama menolak ajaran tauhid, otomatis tidak akan pernah. Yang kedua hatinya ada keinginan bertemu Allah karena terus mendengarkan seruan nafsu, yaitu bersukaria terhadap kehidupan dunia. Nafsu ngomong ku bikin indah apa kehidupan dunia supaya manusia itu bersukaria di dalamnya. Sebab kalau manusia sudah bersukaria di situ, maka dia alal akhirah akan melalaikan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, itu semua sampai mati. Naudzubillah. Wis konangan lewat ilmu tauhid ini, konangan visi misi nafsu dalam hati jenengan. Sudah tahu politiknya, akhirnya kita tidak akan pernah mengikuti seruan nafsu, kita ikuti seruan Allah. Apa seruan Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kau pada Tuhan. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum, wis baliyahirroh nang Tuhanmu, sebab selama ini kau tinggalkan Tuhanmu. Wa aslimu lahu, setelah itu pasrahlah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau lakukan itu, summa tunsorun, maka kau akan dapat pertolongan. Tapi ayatnya summa la tunsorun. Mengapa ada la tunsorun? Karena kebanyakan manusia itu tidak mau kembali pada Allah. Akhirnya kedatangan game over, buyar video nih. Lah ngoten nggih. Game ini lo buyar wis mate. Ya udah, tinggal penyesalan. Ulaika utawi mereka itu iku ya isu dikatakan sebagai orang yang berputus asa min rahmati, saking rahmatku. Rahmat yang mana? Nikmatul imdad di dalam ar-rahim, berarti urusan ruh untuk tinggalkan dunia bisa sampai ke akhirat. Akses di sini kita tolak. Di dunia wa ulaika utawi mereka ikulahum iku tetep kedue ulaik adzabun utawi siksa alimun kang sanget, alimun kang berat.
Di dunia sudah dilihat. Di dunia. Siapapun kita ketika menolak rahmati Allah yang berurusan dengan rohaniyah, sugiyo koyo opo jenengan mesti khawatir kelangan sugih, wedi melarat. Apalagi diletakkan di melarat, susah golek panganan angel, wis gelisah. Wong sing sugih ae wedi melarat kok. Akhirnya ketok tonggone utang ae diwane uang wedok. Bukan uang lagi, akhirnya mana? Nah wedok lak mana toh? Nek lanang lak mboten saged to, Bu? Lah iki kayak uang wedok. Sak jutane piro, Cak? Ya engko ya kayak ono 50. Nonton ya, sak wulan. Iku namanya rentenir. Padahal sudah sering Allah sarani, nasihati. Kuwi lho sugih kaya apa dunyamu, dhukur kaya apa pangkatmu, kuwi nek game over mesti kok tinggalno kabeh. Lah ngoten nggih. Kok iya, Masya Allah. Akhirnya muncullah sifat yang disebut al-bakilun, al-bakhilu utawa bakhil. Niku wong Jawa ngarane mleki. Makanya duit 1 juta harus kembali 1.050.000. Terus bagaimana caranya kita yang masih ada di posisi itu, dibalik hati kita itu ada rasa rindu untuk ketemu Allah. Balik jawabannya mafhum mukhalafah ayat ini. Pertama, tadi kan dikatakan walladzina kafaru. Kafaru itu sampai ganti amanu. Sampai harus percaya menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid untuk menata nikmatul imdad ar-rahim dalam hati jenengan. Tapi ini gak nek dipaksa loh Pak. Boten saged dipaksa. Itu nanti menunggu hidayah kesadaran sampean. Sebab saya nyun sewu sampaikan ayat-ayat yang bersifatkan tauhid ini gak semua orang mau untuk dengarkan. Kalau sudah mendengarkan gak semua orang dalam hatinya percaya kalau itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Contoh, jenengan iso-isolat sapa sing gerakno? Allah toh? Lah kebenaran ini nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Tapi banyak orang yang mengingkari. Buktinya kita merasa diri kita yang bisa berdiri sendiri, rukuk, sujud, duduk. Akhirnya apa? Hati kita jagati roh iki akan dimasukilah babakan isine langit dan babakan isine dunya. Bukan wajah Allah, tapi yang ada dalam hati kita lilladzi fatoros samawati wal ardo. Isine langit lan bumi. Makanya jangan heran. Yes. Jadi amanu bi ayatillah. Jadi jenengan harus beriman, percaya bahwasanya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid inilah untuk mendidik rohaniyah kita supaya mengenal diri kita, mengenal nafsu dalam diri kita yang katanya sebagai musuh sehingga nanti kita bisa menghindar. Yang pertama. Yang kedua, waliqaihi, untuk bisa bertemu Allah jenengan itu dasar ning ati sampean mesti kalau sudah beriman dengan ilmu ini akan ada rasa ingin bertemu Allah. Itu pasti Pak.
Dan Allah tanamkan sifat namanya sifat mahabbah, sifat rasa rindu untuk lekas berjumpa pada Allah. Setelah itu setelah amanu ya tak, jenengan diwajibkan wa amilus sholihah, selalu berbuat bagus ruhaniyah sampean dengan bentuk berzikir. Selalu berzikir, barulah liqaihi akan nyata dalam diri sampean, sebab Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut juga ayat 5. Tadi kan Al-Ankabut 23 yang ayat 5 Allah dawuh, mangkana yarjullah, barang siapa dalam hatinya ada rasa keinginan bertemu Allah dan dia laksanakan sesuai dengan petunjuk bagaimana cara bertemu Allah, berarti dzikir wau di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni, fa inna ajalallah la'at, Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Ya udah, itu yang janji Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita adalah satu, beriman terhadap ajaran dinu tauhid, sudah paham, beramal, melakukan untuk supaya bertemu Allah. Otomatis di situ Allah tanamkan rasa rindu ingin berjumpa lekas. Tadi saya katakan di depan, untuk bertemu Allah di setiap ibadah itu dengan mudah. Apa? Isbatkan, tetapkan dalam dirimu akunya Allah. Pundi akunya Allah? Ya urip kang sejati dalam dirimu. Sebab tanpa itu nggak akan pernah kita akan bisa bertemu seperti ini. Berarti pertemuan ini hanya karena Allah. Bukan karena jenengan iki bisa ngindari nafsu. Enggak. Yang melepaskan belenggunya nafsu ya Allah. Sebab jenengan berzikir terus menerus itu sampai pertemuan itu ya karena Allah. Berarti harus lepaskan rasa iman, keakuan diri sebagai makhluk yang bisa apa-apa dan yang memiliki apa-apa. Setelah itu menetapkan semua keakuannya urip yaitu wujud Allah. Dalam Al-Quran disebut innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Iki nek diucapkan dengan bahasa lesan, tapi ojo cukup baik di hati. Nek sampean ucap neng lesan dikemplang wong sampean. Minggiro aku Allah. Mana ada dodos. Rusak. Iya nek sing sampean depiku seiman sudah ada di syuhud, nggak ada masalah. Nah, kalau sampean berhadapan dengan anak, istri, teman yang belum di situ, permasalahan yang ada, gak menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Kalau dia bertanya ke rumah jenengan, silakan. Monggo, berarti ngerespon. Bon, Bapak Ibu, itu solusinya jikalau kita masih tergolong surat Al-Ankabut ayat 23, solusinya mumpung sisa hidup kita, umur ini tinggal berapa kita nggak tahu, kembalilah kepada Allah. Amanu bi ayatillah wa liqaihi, dan bertemulah terhadap Allah. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada dan atau para masyayikh sesepuh ada yang menambahi keterangan ini, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten saderenge kalau matur Gus. Bek menawi wonten glentak-glentunipun nggih kula matur kula nyuwun ngapunten Kang ada. Niki kalau wonten dua pertanyaan
sing setunggal saking titipan saking kawan-kawan. Niku ngeten sing pertama. Dan gene ayate niku ngeten. Inna sholata anil faksa wal mungkar. Sesungguhnya sholat niku bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah niki kula mawon kula damel contoh nih. Cara kula sholat niku cara pun mboten atos telat, pun atos bolong nggih tepat waktu. Cara kula tahajud nggih pun bendinten, cara wiritan nggih pun tiap dalu. Tapi kenging nopo cara kula ngadepi permasalahan di dalam dunia niku sekirane niku mboten cocok kalih ati niku isine kudu muring-muring mawon, kudu nesu mawon. Lah niki cara pertanyaane yang dimaksud sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar niku sholat sing pripun niki menurut pandangan hakikat niku terus pundi? Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua niki khusus kalau pribadi perjalanan kula dumateng Allah. Nggih ngapunten saderenge dumateng sedaya jamaah. Niki kula matur pun diterima ngangge akal dan pikiran. Masalah ngeten. Cara kula ngaji niku kula rasaken cara tambah suwe niku mboten tambah pinter. Cara kula ngaji tambah suwe kula niki tambah goblok. Lah cara digambaraken tiang gendeng ngoten mboten tambah waras, cara malah gendenge tambah nemen. Lah kenging napa kula matur ngoten? Kula niki diparingi petunjuk ngeten. Rama yai ngapunten Kang kathah. Kula niki ten pundi-pundi ngalor ngidul ngetan ngulon. Ten pundi-pundi kula niku nggih ngapunten Kang kathah nggih. Niki kula matur mungkin nek didengeraken rada jorok. Kula niki ngalor ngidul ngetan ngulon ten pundi-pundi kula telanjang bulat. Mboten wonten benang sehelai pun yang menempel di badan. Nah, niku menawi jabaran petunjuk niku menurut pandangan hakikat pripun. Kula nyuwun dilurusaken kata-kata niki. Nggih namung niku pertanyaan kula nggih. Saderenge kula nyuwun ngapunten Kang kathah. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Itu juga ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Sak temene sholat itu bisa mencegah perbuatan faksya. Faksya itu keji. Keji itu ya apa to, Pak? Melampaui batas. Rupanya ya napa? Saya ngaku-ngaku iso ngaji. Saya makhluk klason merasa iso sholat. Iku faksa. Atau melampaui batas. Berarti saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Dengan bentuk saya merasa merampas sifat isoe Allah tak rampas. Ini apa bedanya dengan kalimat ana rabbukumul a'la yang jatuh pada diri seorang Fir'aun mengatakan aku iki Tuhanmu yang mulia, mulia no aku sebab aku alim, ilmu apa yang kusampaikan merasa saya menyampaikan sehingga jadi petunjuk, berarti saya merasa yang memberikan petunjuk.
Padahal dalam sisi lain Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang dekatmu. Terus siapa yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Allah urip iku dalam diri Muhammad. Ngoten lho asline. Bukan Muhammad makhluk yang bisa kasih petunjuk. Ini faksa wal mungkar, otomatis kita akan tidak percaya dengan kebenaran di dalam ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Pun ditolak, kita akan menolak. Nggih, mohon maaf, bukan tingkatan orang alim yang terendah yang mau menolak apa yang kusampaikan tentang sistem dinu tauhid. Ulama yang alim tidak hanya tengah, bahkan atas pun menolak. Ini fakta loh Pak. Dan ini yang kurasakan. Apalagi seseorang itu punya pengaruh. Punya pengikut banyak disebabkan kealimannya. Jujur mawon. Buka belak-belakan. Memang seperti itu. Sehingga endingnya apa? Apa yang kusampaikan? Kata Allah, itu ditengarai ajaran yang sesat. Gusti Allah matur terhadap Muhammad. Ya Muhammad, janganlah kau bersedih dengan cacian makian dari umatmu seperti itu. Jangan. Karena sebab diri manusia semuanya ada prosesnya masing-masing. Sama. Akhirnya saya belajar untuk ke situ. Piye carane kami tidak menyalahkan mereka. Akhirnya satu jalan satu-satunya, janganlah kau pandang yang menolak itu makhluk. Sebab makhluk tidak bisa apa-apa. Dia olehnya menolak itu sebab karena memang dijalankan Allah untuk menolak. Cuman pertanyaannya, mengapa satu sisi Allah memperjalankan si A itu menolak, terus si B itu menerima, sami'na wa atokna dan sami'na wa asoina. Nah ini nek diurai baru ketemu. Jadi itu loh Pak, sholat yang dimaksud bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah perbuatan dua tadi? Sholat di mana hati seseorang betul-betul ada rasa rindu ketemu Gusti Allah. Itulah yang dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh tentram, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat hatinya dalam keadaan bertemu Allah. Akhirnya perbuatan faksa nggak mungkin, apalagi ingkar. Wah, tambah setuju Pak. Ilmu ini disampaikan kerungu ning ati sampean padosi. Nyun sewu, kita punya cerita sendiri-sendiri. Dulu Pak, sebelum tahun 2014, termasuk saya ngalami. Para masyayikh mendidik tentang ajaran tauhid itu, mboten belak-belakan seperti ini, ndak. Untuk mencari dan bertemu Allah dalam kewusulan, mboten belak-belakan seperti ini, ndak. Dengan bahasa kinayah, dengan bahasa isyarah. Tur itu juga
diadakan di tempat yang khusus. Gak mungkin secara umum, gak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Kebingungan. Jenengan ketika saat di beat dikongkon delok nanggone gelas kosong. Tapi gak dijeluntrungno, pundi wujud nyatane batin Allah lan dohir Allah. Pokoknya jenengan dikongkon nirukan ngono. Mohon maaf. Akhirnya semakin lama sampai niki penasaran. Sing yo opo yo? Loh, akhirnya Allah buka langitnya. Belak, akhirnya jatuhlah ma'ul mator. Wa anzalna lan nurunaki sapa ingsun Allah, nurunaki ma'an ing banyu. Sifate ma adalah disebut ma'ul mator, banyu udan. Nek banyu udan iku teko ndukur rutuh nisor. Nek banyu bumi teko nisor mumbul mendukur. Sing bersih iku banyu teko ndukur rutuh nisor. Nek teko nisor munggah iku sik kecampuran wedi. Kadang-kadang bleduk. Sampeyan makane nek kepingin estu mangan barang halal, nek udan ndangak mangap. Wis murni niku pun murni. Mana yang dimaksud banyu air hujan? Tujuannya apa? Supaya tanah yang asale kering tandus biar subur. Artinya Pak, hati jenengan yang asalnya tandus didatangkan biayatillah dari atas langsung. Mesti sampean mencari. Loh, iki ngaji nding ndi ya iki? Yo iki sing tak goleki. Ngoten. Wis iku cerita sampean kali kula piyambak. Sebab tahun 2006 saya bersumpah setelah melewati 5 tahun 2000 sampai 2005 jamaah jumlah sekitar selawe tak takoni 5 tahun paham ngodek semuanya. Jawabane bingung, bin ngelu, orang ngerti apa-apa. Pun kalau bersumpah atas nama Allah supaya iki ndang digelar, diizini untuk digelar tidak dengan bahasa kinayah isyarah tapi secara terang-terangan. Tapi resikone walau karihal musyrikun, kamu harus siap dicaci, dimaki, bahkan dihujat. Resiko secara fisik luar biasa. Nek jararek nom saiki, oke lah, wis oke ya. Nek oke ya won, ditekak neng di harus budal. Oke, wis. Bapak Ibu, itulah yang menjadikan hati jenengan iki akan terurai ketika saat ilmu itu paham. Baru laku kholwat paham. Pun itu yang pertama. Yang kedua, iki ada cerita memang calon kekasih Allah ada proses ngeten Pak. Beliaunya itu pengikuti santri ini ribuan. Ning pondok di ribuan. Alim al-alamah. Tapi ketika saat disuruh Allah sholat, dia nggak bisa bertemu Allah. Hatinya nggak bisa khusyuk. Akhirnya Allah mengatakan, kadapta goroh awakmu. Lesanmu mengatakan, nyun sewu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tapi hatimu masih ono gambar pengikut santri umat sing mulia awakmu. Nangis Pak ngoten. Terus piye carane? Tinggalan santrimu. Ditinggal Pak. Sing asale bendawi nombalah ngaji di depan santri niki blas ora. Mutu teko omah ya ora.
Sugih duduk-duduk Pak. Montore paling elek Alphard. Paling elek. Kongon salat maneh. Allahu Akbar. Mari lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Al-Fatih metu. Yes. Allah dawuh kadzabta. Goroh awakmu. Iki sejarah Pak. Ringkese kata anak bojo semuanya dia tinggalkan. Jikalau ingin kau bertemu Allah, naiklah di atas gunung dan sholato dengan keadaan telanjang. Akhirnya muda Pak. Berangkatnya muda wis. Sak pondok, sak kampung, sak negeri. Pak Yai saiki gendeng. Akhirnya sholat Pak. Wis gak ketok bajune gamise, serbane wis gak ono, kopiahe wis gak ono, wong wedok wis gak ono, garwane anake santri donyane wis gak ono. Akhirnya Allah dawuh sodakta. Bener. Pertanyaane, apakah untuk bertemu Allah secara fisik ini harus telanjang? Jawabannya iku sanepan. Artinya apa selain Allah yang kau terkawujud dalam hatimu iku fanakan. Ngoten lho. Tapi saya tidak menyalahkan bagi panjenengan kalau menelanjangi baik ruhaniah sangka wujud selain Allah dan jasmaniah sangka gebiarin dunya muda blejet telanjang bulat. Aku yo gak nyalahno. Aku mung maklumi krana jenengan gendeng. Lah dimaklumi to Pak? Wong gendeng kok. Harus sampean maklumi. Sama dengan gini Pak. Kita berjalan, mata kita buta. Nggak tahu di depan kita itu ada tiang, tembok. Apa salah orang buta berjalan ketatap tembok? Salah mboten? Nek menurut kula mboten. Harus dimaklumi karena tidak tahu di depannya ada tembok. Ya mestine sing disalahno jenengan kali kula sing gak buta ngarep ana rondo kok ditabrak. Tembok Pak, salah ngomong kula wau. Tembok kok ditabrak ya salah. Nek sing wong buta gak salah. Nah, terus piye amri mboten ketatap, mboten nabrak. Pertama dituntun untuk bagaimana kesembuhan mata yang asalnya ada tutupnya hilang biar bisa kelihatan. Kalau alasannya itu gelap sebab kano cahaya, ya didatangkan cahaya. Terserah iku oleh gak ketok sebab dheweke wuto betul ataukah gak wuto cuman gak ono cahaya yang hadir akhirnya gelap nggak kelihatan di depan ada tembok. Lihat alasannya dari mana. Jadi yang dimaksud sehelera benang pun tidak ada, wujud dunya saisin dalam hati sampean wis fana, termasuk diri kita harus fana. Itu maksudnya. Untuk bisa sampai di situ, wis berzikirlah sirul asr tanpa batas. 24 jam. Lakukanlah tahapan pertama semampu jenengan, terus nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri itu nanti. Guru sampean akhirat itu ya Allah itu nantinya. Sampean makan, ati sampean mesti klik sapa sing dulang aku, sapa sing nglakokno, sapa sing wis macam ati sampean wis mboten saged Pak putus sangka Allah mboten saged. Ati sampean lali nang Allah mboten saged nanti. Kalau sudah terus di situ. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Insan 25, wadhkur ilingo siro Muhammad
isma rabbika bukrata wa asila, baik pagi siang bahkan wa minal laili, malam pun juga begitu. Itu Rasulullah harus kita teladani semampu kita. Ngoten mawon, simpel lho, urip iku simpel. Ning dunya ku simpel. Urusan matek wis mesti. Urusan soge gak soge ya gak mesti, ya dah? Lah, apa? Ya udah. Bagaimana cara kita selalu ingat pada Allah, itu aja. Urusan nanti soge melarat, punya jabatan atau tidak, punya hajat hasil atau dia, bukan urusan kita. Yang penting kita terus berpikir. Oke? Masih ada? Masih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking jamaah saking Cerme Gus. Niki wau topike Rahman Rahimi Allah Gus. Niku kula nggak ada pertanyaan, langsung mawon. Pertama, Rahman Rahimi Allah niku damel sinten? Wong Kanjeng Nabi mawon kit alit niku sebatang kara. Bahkan menikah yang pertama pun dengan janda. Terus yang kedua, masalah doa Gus. Kadang kula niki ngguyu piyambak. Gak ndonga ya dikira sombong, ndonga ya wis kaken sing diwenehno. Kadang nggih kula lakoni ten ati niku malah ngguyu, lah ya Allah kok ndonga nang Allah. Ngoten. Nah niku sing sae niku ya napa secara hakikat niku. Nggih. Terus yang terakhir Gus. Kula niki nglampahi ilmu tauhid niku ganti-ganti guru yen sampai terakhir nggih kaliyan jenengan niki. Tapi kok mboten saged kaya lintune nggih. Disuduhaken ten alam-alam kaya ngoten niku. Kula ningali ten YouTube niku wis macem-macem. Disuduhaken Allah ngeten-ngeten, tapi kula niki kok goblok ngoten niku. Nah niki kula niki ya napa? Ngoten lho, sampun ngoten mawon Gus, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim iku mesti Allah hadapkan terhadap diri siapapun kita sebagai manusia. Urusan nikmat Ar-Rahman khususnya tadi, Kanjeng Nabi nikah pertama itu dengan seorang janda. Wong Arab iku Pak, gak ono jenenge Siti, gak ono. Ora ono Siti Khadijah, Siti Aminah, mboten wonten. Jeneng nama yang dikasih Siti cuman di Indonesia, khususnya di Jawa. Pertanyaannya, siapa Siti Khadijah itu? Orang mana? Wis saya tidak membahas masalah itu. Cuman bahas nopo Kanjeng Nabi pertama nikah kok oleh bagi Rasulullah dapat janda atau perawan itu bukan masalah. Bagi beliau yang terpenting adalah bagaimana hati beliau itu punya akhlak pada Allah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak. Akhlak secara jasmani disebut akhlak istimaiyah, ditata di dalam hukum syariah. Akhlak yang kedua ruhani disebut akhlak ilahiyah yang ditata di dalam hukum hakikat. Itu yang terpenting, bagaimana hatiku ada akhlak ilahiyah pada Allah. Akhirnya disebut qanaah, nerimo. Walaupun rondo, beliau tapi ini kalau
beliau hanya bersyariah saja, nggak mungkin Pak. Kalau tidak ada alasan tertentu, mbuh ditangkap hansip, gitu ya, bisa jadi. Rasulullah oleh nikah lillahi ta'ala, bukan karena hartanya si Siti Khadijah untuk dibuat berjalan fisabilillah, enggak. Semua itu lillahi ta'ala karena Allah, artinya beliau olehnya dinikahkan oleh terhadap Siti Khadijah itu semata yang menggerakkan, yang menjodohkan adalah Allah. Hanya itu Rasulullah. Sama dengan kita bagaimana? Loh, dengan qanae Rasulullah pertama dapat janda itulah Pak. Akhirnya beliau bersyukur betul-betul pada Allah, ditambahi. Bahkan terakhir dikasih perawan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kau bersyukur betul-betul kepada nikmatku, kata Allah, maka kau akan kutambah. Iku maksudin nedon rimo Pak. Jenengan ganteng oleh wong wedok welek, piye carane sampean bisa qanaah? Niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi. Kita tidak akan pernah bisa Pak meniru, menadani apa yang telah beliau lakukan jikalau kita masuk golongan walladzina kafaru bi ayatillah wa liqaihi. Ingkar pada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap pertemuan pada Allah. Nggak bisa Pak. Bon. Apapun bentuk nikmat yang bersifatkan ar-Rahman, yang terpenting adalah jenengan ruhaniyah, ada akhlak ilahiyah. Itu yang terpenting. Itulah Rasulullah. Orang malah nyun sewu umat ikut dikon urunan memperkaya diri lah, hormatono anak turune Kanjeng Nabi, nek menghormati kau dapat hidayah, dapat syafaat, nek gak kualat. Mohon maaf, dimaklumi ai. Karena seluruh kita kalau berkarakter akhlaki iku istimaiyah saja, nggak ada ilahiyah, mesti siapapun kita pasti seperti itu. UUD ujung-ujungnya duit roha, ujung-ujungnya duit. Masya Allah. Pun itu memang fakta di lapangan seperti itu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kita meletakkan satu sisi jasmania kita di tengah-tengah orang syariat atau orang-orang awam, terus ruhaniah kita sudah paham tentang masalah sifat rohimi Allah, cara berdoa bagaimana. Ud'uni, jangan diartikan minta. Ayatnya kan ud'uni, jalu'o siro kabeh ni ing ingsun, nek betul-betul kau mintanya padaku, kata Allah, astajib, maka tak sembadani. Siapapun kita Pak, tidak pernah kita itu minta pada Allah yang sebenarnya wujud Allah. Karena kita tidak pernah ketemu, bagaimana mungkin dikatakan kita betul-betul minta pada Allah? Lesani tok lah. Selama ud'uni sampai artikan sebagai meminta, selama itu kita berdoa salah. Sebab siapa kita di antara kita kalau ud'uni kita artikan meminta, mesti ruhaniah sampai iku mengharap, menghadap perkara yang diminta. Padahal itu makhluk.
Terus mana letaknya ini wajah tu wajia? Ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Enggak ada toh. Inilah jawaban mengapa di situ ada mutakalim. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti kudu ketemu toh Pak wong jaluk iku. Kudu ketemu. Artinya jenengan sebelum berdoa, jenengan itu kudu makrifat dulu pada Allah. Baru gak iso ngomong sampean. Misale, Gusti, aku sowen ngambek arek perawan iku Gusti. Iki bahasa lahir. Sampean gak minta, tapi sampean menghadap dulu pada Allah. Temuilah Allah dulu. Setelah kau bertemu Allah, tak jamin gak mungkin isok ngomong. Menang. Karena apa? Allah itu innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sudah tahu isi hatimu kalau minta anak perawan. Umur sampean suwida. Njaluk kepingin rabi oleh perawan. Salah no mboten? Lah mboten toh? Mboten salah. Umur suwida pingin rabi arek perawan. Lah sing dirabi gelem. Lah ngene iki salah mboten? Mboten nek menurut kula, nek menurut wong umum iku wong tuwek sampel. Tuwek karo tuweke. Lah ngoten ya biasa ya. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nyuwun sewu. Miturut ayat itu wajib kita menemui Allah dulu. Artinya secara lahir di mata orang syariat Allahumma ya sesuai syariat, tapi hati sampean iku lepasen rasa keakuan makhluk yang berdoa. Niku carane. Akhirnya secara syariat bisa diterima, secara hakikat jenengan tidak salah. Inilah doa yang benar. Ketika hati sampean mengatakan Allahumma, ya Allah barik lana. Ketika saat minta keberkahan terhadap sandang pangan papan, hati sampean grek, mandek. Artinya ketemu Allah. Lesane tetap ngomong, tapi hati sampean mboten saged. Karena apa? Bagaimana mungkin jenengan bisa terus, wong jenengan wis enggak ada. Tapi jangan diartikan mosok se Gusti Allah ndonga. Lho jangan begitu. Berarti iki ra paham. Nek ngoten ra paham. Sampeyan harus terlebih dahulu membuka keterangan qadim ala qadim. Pujine nang dirinya sendiri. Lewat sifat jaiznya beliau. Terus umpama saya nggak berdoa ya opo dikatakan wong sombong. Otomatis kalau di tengah-tengah hukum syariat. Ya lihat kondisi lah Pak. Kondisi sampean bagaimana? Sikonnya di tengah-tengah orang syariat apa enggak? Kalau enggak, orang ndonga secara dohir ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Benahi terus hubungan ruhaniyahmu dengan Tuhanmu. Itu aja. Urusan walatansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau lupakan bahagiamu di dunia. Ini melihat kondisional mawon. Kondisional aja. Sikonnya bagaimana? Ada jenengan diaturi ndonga tahlilan ketika saat di tengah syariat ya ndonga. Ya apa-apa. Umpun mau wenang ae. Monggo sareng-sareng ndonga. Tek kono amin amin jenengan akhirnya timbul fitnah. Jangan-jangan ndongane mang nyilakakno awak dhewe yo. Nah, lalapo aku amin amin. Pun Bapak Ibu hadirin, inilah bagaimana cara kita sebagai ikan yang hidup di lautan, kita tidak terasa asin.
tubuh kita. Ikan di lautan tiap hari campur gembul dengan air asin, tapi ketika dimasak tidak terasa asin. Jawabannya karena ikan itu hidup. Kalau ikan itu mati seperti ikan tahu tempe, diuyai didik ae, digoreng, dipangan asin mekaten. Monggo tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Musta'in, Pak. 2 kali ini saya mengikuti jamaah di sini. Yang saya pertanyakan masalah syariat. Ketika saya ada untuk 1 tahun ke belakang itu, saya memikirkan masalah dunia, memikirkan usaha, memikirkan masa depan anak-anak. Kemudian saya bertanya kepada Pak Yai saya, ya maaf saya menyebutkan ke Yai Hofur Sunan Derajat sana, Pak Yai, saya ini bekerja enak di dunia perbankan. Saya ini dapat ceperan banyak. Tapi saya nggak bahagia dan cobaan saya banyak sekali. Gimana dengan masa depan anak saya? Kelak. Kemudian saya dibilangi sama Pak Yai, insya Allah begini. Innallaha biqadar minal aulana. Gusti Allah iku nyukupi sesuai kebutuhan. Kemudian saya harus mendapatkan doa seperti apa? Ijazah dari Pak Yai. Kemudian doa itu ada etikanya. Kalau nggak salah itu begini. Ud'u rabbakum tadarruhu fiyah innallaha yuhibbul mu'tadin gitu. Jadi ada doa. Kemudian doa itu apa, Pak? Untuk saya ini hutang sama teman saya di Lamongan itu sekitar 5 juta, 50 juta. Dan nanti ini pasti bermasalah. Terus saya dibilangnya gini, Pak. Kira-kira sampai siap untuk membaca ayat kursi 41 kali. Diwakilkan nggak apa-apa, cuma hajatnya kamu ceritakan. Ini masalah syariat, Pak ya. Ini masalah syariat. Oh, mboten kiat Pak Yai. Soale kula sakniki pun mboten nyambut damel ten dunia niku dunia perbankan. Wis sampean maca ayat kursi ping 313 mboten kiat. Akhire piyambake wis maca Al-Fatihah. Pas kalimat iya kana abudu wa iya kana nasta'in sampean baca 7 kali. Nanti setelah iya karena butuh iya karena nasta'in 7 kali, kamu meminta 1 kali tujuan, lalu kamu lanjutkan sampai waladhdallin. Alhamdulillah saya dengan ijazah itu 3 putri saya dan saya hidup, artinya kebutuhan itu bisa terpenuhi. Jadi 3 putri saya ini, maaf ya saya ini biar termotivasi aja. 3 putri saya itu berhasil. Yang 1 Koat, sekarang di Mabes tanggal 25 kemarin. Koat itu apa? Komando Wanita Angkatan Darat, Pak. Oh. Kemudian satunya lagi ya sudah di guru, yang satunya perawat, yang ketiga. Loh, ini kan masalah jasmani, Pak, Ar-Rahman. Terus yang saya pertanyakan itu nanti Ar-Rahim setelah rohani, saya sekarang sudah hijrah. Saya selalu tenang jika saya berzikir. Dan saya selalu ingin, jika saya berzikir saya tidak membatasi jumlah. Sakuatku. Terus kira-kira nanti doa itu apa tetap saya pakai dikala saya ini sudah tidak memikirkan lagi urusan dunia. Artinya begini, bukan wis babano, kabeh pangeran sing ngatur. Karena tadi itu ada kalimat Gusti Allah itu nyukupi sesuai kebutuhan. Ya saya melakukan sesuatu dengan kebaikan dengan siapapun, baik bentuk muamalah atau muasyarah. Dengan orang tua, mertua, dan guru, insya Allah kula sambung dengan kirim Fatihah. Kira-kira doa-doa seperti itu, ijazah itu masih bisa dilakukan. Apa tetap saya pakai, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini solusi.
Tapi apa yang ku sampaikan nanti bukan berarti harus sampai tiru. Enggak. Karena kami tidak akan pernah membatasi hak seseorang. Gini Pak, semua apapun yang Allah hadapkan, termasuk doa tadi ya, bagaimana caranya jenengan jadikan sebagai wasilah bertemu Allah. Ar-Rahim. Urusan Ar-Rahman, udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Berarti ini boleh dibaca selama bisa jenengan jadikan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Mboten bertemu selain Allah Ar-Rahman mau. Walaupun Ar-Rahman bukan tujuan pokok jenengan, Allah dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Surat At-Tolak ayat 2 kalau nggak salah, potongan. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Sepenting gue takwa. Dengan takwa inilah akan menjadikan jenengan iki bisa bertemu Allah. Dan takwa adalah ilmu, amal, istiqomah. Ilmu, dinu, tauhid, amal berarti zikir, istiqomah terus menerus tanpa dihitung. Monggo. Satu. Ada orang yang berpendapat, wa aslimu lahu, pasrah itu udah kita nggak usah nyapo-nyapo. Wis gak usah diwoco, gak usah diwirid. Wis apa Gusti Allah yang penting aku dzikir ae terus. Ya monggo. Iku haknya masing-masing. Sebab orang dari Jakarta ke Gresik itu macam-macam. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai mobil, ada yang pakai kapal, ada yang pakai sepeda pancal. Saenak. Monggo kerso. Jadi Pak, boleh ditinggal, boleh dilanjut. Dengan catatan bila mana dilanjut, jadikanlah ilaihil wasilata. Itu sebagai tumpaan ya, jalan jenengan untuk bertemu Allah. Kuncinya harus bawa takwa tadi. Ada lagi? Nyun ngapunten, asma kula David Gus. Nembe sepindah niki tumut ngaos ten panjenengan. Dalemnya pundi? Menganti Gus. Menganti. Nggih. Gus, kula badhe tanglet. Zikir Sirul Asron niku dos pundi? Zikir yang pada umumnya kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau zikir Sirul Asron niku dos pundi? Kersane kula saged tepang kalian Gusti Allah. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita duduk wong Arab, kudu tak jawabno. Ngoten lho. Karena YouTube iki sifatnya mendunia, wong Arab matane cek melek.
Leres toh? Di Al-Quran itu Pak, kita dididik Allah lewat Kanjeng Nabi, iku ada 4 tauhid. Tauhid wong syariat lewat la ilaha illallah. Disebut dzikir jari. Munggah sedidik thariqah. Mengenal thariqah, kita dididik lewat tauhid la ilaha illallah. Artinya dia. Nek Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nama. Dia berarti sifat. Disebut dikire siri, diucap ning ati Allah. Iku dikir siri. Ketika la ilaha illa anta di hakikat, itu kita dididik anta. Anta berarti jenengan, kamu. Kalau ada seseorang bicara kamu, orangnya dekat betul? Dekat. Kalau dia jauh Pak, kamu. Dzikirnya disebut sirul asrar. Dzikir yang sudah tidak mengucap nama baik lesan maupun hati. Di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Pertama adalah rasa. Jawa. Ketiga adalah melihat. Keempat adalah menyatakan. Rasa ini su'aul basirah. Nek jenengan sudah ngomong anta, Allahnya itu berarti dekat. Itu masih ada jarak. Dekat itu masih ada jarak. Anta, kamu. Inilah babakan ihsan. Hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah wujude yaiku urip ning ati sampean. Sehingga sadar dalam hati sampean apa yang muncul dan timbul pada diri kita atau makhluk lain, hati kita sadar itu yang memperjalankan, menggerakkan hanyalah Allah. Niku sirul asrar di pintu pertama. Kan masih ada 2. Ada yang digerakkan, ada yang menggerak. Karena jarak dekat itu berarti masih ada 2. Mesti ada jarak. Pripun bagaimana caranya nggak ada jarak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nek tadi pas ada di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad. Dalem Gusti, jikalau hambaku takok aku di mana, jawaban yo dos pundi yang gini kulon jawab. Pak ini koribun ngomong nek aku dekat. Sehingga jenengan kalau dalam hati sudah sadar yang menggerakkan semua makhluk itu Allah, sampai sudah merasa Allah dekat. Mboten diwaca la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, mboten, cuman dirasa. Lha niki. Setelah terus menerus sampai asah dzikir rasa tadi, munggah ke ainul basirah. Sirul asrar di ainul basirah. Apa? Melihat, bertemu. Ini wis gak ada jarak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwih idek katimbang urat nadi, yaiku Pak wujude urip ning jero lan jaba jenengan. Akhirnya jenengan tadi yang asalnya aku gerak digerakkan Allah, aku jenengan hilang. Makhluk dalam diri jenengan wujudnya semua hilang. Nama makhluk enggak ada. Kari nama aku. Aku sopo urip kui. Akhirnya menyatakan
innani anallah iki ainu hakul basyirah sak temene ingsun iku iku ning ati ya urip kuwi mau jenengan kali kula makhluk sudah nggak ada, sudah fana pun. Itulah maksud daripada zikir sirul asrar. Ada tahapan 3. Intine zikir yang sudah tidak ngucap baik nama, sifat, enggak pun. Hanya merasa pertama. Begitu terus sampai ketemu Allah niku. Nah, inilah cara untuk jenengan ini meninggalkan alam dunia untuk bisa masuk ke alam akhirat. Kesempatan dalam momen pada malam hari ini kami sampaikan lagi terhadap saudara saya ada di Thariqah. Anda nggak akan pernah bisa wusul ketika suluk jikalau jenengan iki tetap masih berpegang teguh dengan dzikir jahri maupun sirri tanpa sirul asrar nggak iso. Coba dilihat, di situ ada wukuf kolbi, yaiku maksudnya, cuman gak diterangkan. Ini persoalannya. Secara gak langsung tolong para mursyid sampai dodono pengikut-pengikut jenengan iki tentang masalah dzikir untuk ketemu Allah itu bagaimana kuncinya, tolong sampaikan. Sering saya katakan itu. Kasihan Pak, ahli thariqah niku ana sing umur suwidak 70. Tapi dereng dol-dol mesake. Jangan pernah Anda coba-coba berani mengatakan nanti saya yang menolong. Nyun sewu, tidak ada yang bisa menolong pada orang lain. Wong menolong dirinya saja tidak bisa. Di situ hanya ada pertolongan, hanya datangnya dari Allah. Jenengan mungkin wis paham dzikir sirul asrar, robitoh jenengan, tawajuh jenengan wis tidak terhadap makhluk. Guru sampean cuman urip ning awak sampean piyambak. Bon, inilah jalan yang tercepat jenengan untuk lekas kembali pada Allah bertemu. Setelah berpuluh tahun rohaniah kita tinggalkan Allah. Niki nek cara lagu Sri minggat roh sampean kali kula tinggalkan Allah untuk bercinta pada selain Allah. Udah, ini waktunya sudah sore Pak, udah sore, matahari sudah nyun sewu, wis tinggal 1 meter. Lekas, umur kita tinggal dikit. Ayo, lekas kembali sebelum datangnya satu kematian. Bon, niki maksud dzikir sirul asrar. Jikalau sudah Allah perjalankan jenengan 3 pintu ini, maka terakhir itulah yang disebut la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Iku namanya fana'ud dzikri. Wis, kefanaan semua. Akhirnya jenengan wis gak ngakoni jenengan dzikir, jenengan sing eling gak ngakoni. Karena jenengan gak ada, bagaimana iso ngakoni? Sing ngakoni cuman Allah sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil alamin. Mekaten. Tasih wonten? Cukup? Nggih, pun Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang Allah berikan pada malam hari ini. Bi ayatillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah membukakan alamnya, barangkali gelap menjadi terang, yang terang malah menjadi terang. Lahumul Fatihah.